Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Permatasari, NPM 232100123. Di sini saya akan membahas tentang Standar Audit 501 Revisi 2021, yakni tentang bukti audit, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan, berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Pertama-tama ada pendahuluan. Standar audit atau SA ini mengatur tentang pertimbangan spesifik oleh auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berdasarkan SA 330 Revisi 2021, SA 500 Revisi 2021, dan SA lainnya yang relevan, berkaitan dengan aspek tertentu atas persediaan, litigasi dan klaim yang melibatkan entitas, serta informasi segmen dalam suatu audit atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berkaitan dengan A. Eksistensi dan kondisi persediaan, B. Kelengkapan informasi tentang litigasi dan klaim yang melibatkan entitas, dan C. Penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua ada ketentuan yang berisi persediaan. Ketika persediaan material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan dengan A. Menghadiri perhitungan fisik persediaan, kecuali jika tidak praktis, untuk referensi paragraf A1 sampai A3. Yang pertama, mengevaluasi instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan persediaan fisik, Ref para A4. Yang kedua, mengobservasi pelaksanaan prosedur penghitungan yang dibuat oleh manajemen, Ref para A5. Yang ketiga, menginspeksi persediaan, dan Ref para A6. Yang keempat, menguji perhitungan fisik test count, dan Ref para A7 sampai A8. B. Melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan hasil perhitungan fisik aktual. Ketika penghitungan fisik persediaan dilaksanakan pada suatu tanggal selain tanggal laporan keuangan, auditor harus sebagai tambahan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 4, melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit tentang apakah perubahan persediaan di antara tanggal penghitungan fisik dengan tanggal laporan keuangan telah dicatat dengan semestinya, Ref para A9 sampai A11. Berikutnya, ketika auditor tidak dapat menghadiri penghitungan fisik persediaan karena kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, auditor harus melaksanakan atau mengobservasi beberapa penghitungan fisik pada suatu tanggal alternatif dan melaksanakan prosedur audit terhadap transaksi yang terjadi dalam periode di antara dua tanggal tersebut. Dan ketika kehadiran pada penghitungan persediaan fisik tidak praktis, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan. Jika tidak mungkin melakukan hal tersebut, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan SA 705, Revisi 2021. Berikutnya, ketika persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga bernilai material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan tersebut dengan melaksanakan satu atau kedua prosedur berikut ini. A. Meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas, Ref para A15. B. Melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisinya, Ref para A16. Selanjutnya ada litigasi dan klaim. Auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim yang melibatkan entitas yang dapat menimbulkan suatu resiko kesalahan penyajian material, termasuk Ref para A17 sampai A19. A. Meminta keterangan dari manajemen dan, jika relevan, pihak lain dalam entitas, termasuk penasihat hukum internal. B. Menelaah risalah rapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan korespondensi antara entitas dan penasihat hukum eksternal. Dan C. Menelaah akun biaya hukum, Ref para A20.
Ketika auditor menilai bahwa suatu resiko kesalahan penyajian tentang litigasi atau klaim yang telah diidentifikasi, atau jika prosedur audit yang dilaksanakan menunjukkan bahwa litigasi atau klaim lain mungkin ada, auditor harus, sebagai tambahan prosedur yang diwajibkan dalam SA lain, melakukan komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Auditor harus melakukan hal ini melalui suatu surat permintaan keterangan yang dibuat oleh manajemen dan dikirim oleh auditor yang meminta penasihat hukum eksternal entitas untuk berkomunikasi secara langsung dengan auditor. Jika peraturan perundang-undangan atau organisasi profesional penasihat hukum melarang penasihat hukum eksternal entitas berkomunikasi secara langsung dengan auditor, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif Ref Para A21 sampai A25. Jika bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan A. Manajemen menolak untuk memberikan izin kepada auditor untuk berkomunikasi atau bertemu dengan penasihat hukum eksternal entitas, atau penasihat hukum eksternal entitas menolak untuk merespons surat permintaan keterangan dengan semestinya. Dan B. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui pelaksanaan prosedur audit alternatif. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Revisi 2021. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum.